mungkin ada yang tertarik, Bapak Ibu tinggal tanya aja ya, nanti aja. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rasanya bisa berdiri di depan kawan-kawan kita semua khususnya. Sini saya akan menggambarkan kembali dari bahwasanya untuk dulu yang kami saya ambil ini menjabarkan tema yang dari awal memang sangat menarik bagi saya. Itu adalah potret perjalanan guru penggerak. Dan potret ini dan juga saya menangkap dari sambutan dari Pak Gogor bahwasanya nanti ya potret yang akan dibuat ini atau video yang akan dibuat adalah harus menggambarkan bagaimana proses seorang guru penggerak tersebut menjadi guru penggerak dan bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain yang belum menjadi guru penggerak untuk bisa ikut atau gabung atau bahkan kalau sudah bergabung di guru penggerak tambah semangatnya lagi. Luar. Hal yang menyenangkan itu tidak harus dari berangkat dari masalah. Tapi masalah itu selalu ada ya Pak Isu. Karena munculnya keinginan kita kan begitu. Nah, muncullah judul yang di sini saya ambil yaitu adalah guru penggerak dan perubahan. Nah, di sini saya sedikit ceritakan saja sinopsisnya. Nah, ini yang saya jabarkan. Karena kalau panjang sekali. Saya beranggapan bahwasanya mempunyai ide awal ketika saya mengambil cerita ini yang berkaitan dengan saya mengikuti guru penggerak. Pertama adalah saya bahasanya kita itu harus update. Kalau bahasa teknologinya harus diperbarui. Pada saat itu kan kita peralihan dari zaman COVID ke normal. Itu benar-benar kita kosong benar sebenarnya. Saya seperti itu. Saya merasa saya ngajak menggunakan metode apa? Lalu muncullah ternyata saya tidak sendiri. Akhirnya muncullah satu program. Saya tahu programnya dari tahun 2020 ya Pak Isu. Nah, tapi diterjemahkan di tahun 2022 bahwa saya ikut untuk bahwasanya saya termotivasi untuk mengikuti guru penggerak ini untuk bisa bagaimana saya bisa mempunyai pembelajaran yang mempunyai inovasi pembelajaran yang bagus. Bahkan saya berpikir bahwasanya ketika inovasi diterapkan di kelas, siswa itu tidak hanya makan atau mengerti atau melihat inovasi pembelajaran saya saja, tapi siswa itu bisa menikmati bagaimana inovasi pembelajaran saya itu siswa itu sehingga menjadi senang untuk belajar. Jadi muncullah keinginan saya dan perjalanan ini yang iringi saya hingga ini sebenarnya karena videonya hanya durasi 5 menit, jadi saya kebingungan untuk bisa mendurasi menjadi 5 menit ini. Dan akhirnya 5 menit. Saya jadi guru biasa, belum luar biasa, karena kata-kata biasa itu akan menjadikan kita hal yang biasa di depan siswa, hal yang biasa hadir di depan siswa. Itu untuk sinopsis saya. Untuk terima seperti biasa di situ, yang harus pikiran itu informatif dan emosional. Karena saya ketika belajar dari guru penggerak ada KSE, kemampuan sosial emosional, yang dulu sebenarnya saya jauh di tahun 2007 saya pelajari itu di ESI, Emotional Circle Cohesion. Itu ternyata di pembelajaran boleh kita gunakan. Dan itu kita semua pelajari dan saya pelajari langsung dan bisa dimuat dalam cara pembelajaran. Lalu sini buku tamu saya langsung tuliskan di sini untuk videonya. Di menit kotak 0 sampai dengan 0 sampai dengan menit kita visualisasinya. Ruang kelas yang lalu kosongnya wajah saya dan lihat apa ini? Saya tidak tahu wajah bosan itu, belum pernah lihat wajah saya bosan bagaimana. Kalau melihat orang lain saya mungkin ngerti. Lalu kalau saya di tempat pas siap-siap dan kebosanan. Visualisasinya menit 30 sampai dengan 1 menit. Mungkin kalian hanya mengajar dengan metode konvensional. Lalu narasi bisa dibaca. Untuk yang ketiga, perubahan di menit pertama sampai dengan menit kedua 30 itu visualisasinya hanya mengikuti program guru penggerak
wajahnya berbeda-beda. Yang tadinya kaku, yang tadinya ini saya sedikit cerita. Sebelum saya mengikuti guru penggerak itu saya tidak tahu job TPS, tidak tahu yang begini atau bahkan begini. Saya kenal kebetulan saya guru matematika Pak. Bisa. Ayo terus. Dan ketika saya mengikuti guru penggerak, di situ tergambar bahwasanya saya bilang-bilang sini ada kegiatan yang 0,1 salah Pak. Itu Pak beda nih guru matematika karo IPS. IPS kalau matematika siji tambah ji ya dua nggak mau naik. Kalau IPS beda, tambah satu bisa dua, bisa tiga, bisa empat. harus berubah. Terus dari deh. Ada Terus deh. nanti nggak itu? Ngajar yo tekan. Ada papan tulis terus. Itu ada kan area menghadapi pasangan dari rekan guru. Ini Pak, jelas. Mungkin bukan sebenarnya hanya malam ini tugas kita hanya bikin sinopsis saja ya. Belum sampai trip ini ya. harusnya tantangan bukan dari dirinya sendiri. Lah aku lagi sih masih dari Serambung ngomongin. Yang rasa, yang tidak itu ya, yang belum merasakan, program guru penggerak. Tapi hobinya Itu kayaknya sebagian sudah ada bahkan yang saya di meja saya selain ada narasi yang saya tidak masukkan ke sini tapi tidak saya munculkan gitu. Karena tidak menginspirasi mungkin. Karena sebenarnya saya mengikuti guru penggerak itu adalah pilot gitu ya, supaya menjadi contoh untuk rekan-rekan yang lain untuk hadir ketika mengikuti suatu program apapun itu tetap hadir dan bersama siswa. Tapi tidak saya masukkan di naskah karena kalau ketika saya masukkan di naskah terus sudah diisi belum? tidak menginspirasi, tidak mewujudkan keinginan dari Pak Gatot Kan dan semua ada rekan-rekan untuk tulisannya menjadi atau gimana maksudnya? Yang nggak Pak tahunya Gatot. di mana? Nah, itu saja mungkin jika ceritanya apa yang dilakukan pas titik Terus itu kan hanya ditanyakan peserta penonton. Oke, itu saya terima kasih dari saya. Mungkin ada yang tertarik, Bapak Ibu tinggal penanya aja yang nanti aja. Nggak tahunya di mana? Nanti dulu Pak, jangan Oh nanya iya, dulu. ya, belum ya. Ya. Kalau saya berbeda, mungkin bisa disampaikan Pak yang punya saya. Sudah saya tanda tangan. Pak Ay. Dibilangin itu Itulah sudah saya sama. prediksi. Pak Ay. Meja saya di atas bawah atau di atas meja itu. Oh sudah. Itu kumat itu. Itu kumat. Saya mau eksplisit. Ya. Yang punya saya ini agak berbeda. Di sini saya buatkan simpel, tapi saya karena durasi untuk editingnya panjang, tapi saya akan bisa menjelaskan. Mana yang mana? Terkait dengan ini saya memberikan judul guru penggerak beserta tantangan dan tantangan. Nah, di sini saya teringat dengan Pak Subroto kemarin menyampaikan bahwa kita ini bertutur gitu. Ini nanti Jadi kayak mendongeng saya rasanya. saya kirim Kalau Arya tadi kan print. apa tadi awal katanya tadi Pak? Apa namanya? Ini ada kunjungan dari Dahulu kala hiduplah seorang gitu ya. Ini saya ini sebagai pada tahun ini agak sejarah gitu ya. Nah, pada tahun 2022, tapi ini kan ya, di tengah tantangan dirikan desa Kelurahan Jaya, hiduplah seorang sosok makhluk halus. Nah, terus saya jabarkan di sini sampai bawah. Di paragraf pertama ini menjabarkan bahwa ini sebelum saya menjadi guru penggerak. Di paragraf yang kedua ini saya bermain dalam menulis itu saya kayak merasa bermain dengan emosi saya gitu, terkait dengan proses pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian di paragraf ketiga di tengah perjalanan ini kan ada tantangan dan hambatan yang harus saya lalui. Kemudian ini saya ceritakan di sini. Kemudian ada suatu gambaran di sini ada mereka praktik baik gitu ya, ada berdampak positif untuk bagi sekolah. Karena saya bertugasnya di 2 sekolah, jadi saya sebutkan 2 nama sekolah gitu. Jadi yang sebelumnya saya jadi guru penggerak, selama saya sudah menjadi guru penggerak masih di sekolah yang lama, ketika sehingga akhirnya setelah proses pendidikan guru penggerak, ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam perjalanan guru penggerak itu saya terapkan di sekolah yang baru, sehingga tak kaget dengan kultur sekolah pastikan berbeda-beda, sehingga dengan adanya bekal yang saya peroleh dalam perjalanan guru penggerak ini bisa berdampak positif di sekolah yang baru. Nah, kisah ini menggambarkan bahwa dedikasi ini bukan hanya saya menggambarkan
bahwa pasti nanti guru-guru penggerak yang di Kabupaten Tulang Bawang secara gambaran umumnya ada proses sebelum, selama dan sesudah, begitu. Dan di sini saya sisipkan untuk pesan moral, kalau boleh Pak, kalau nanti saya hapus Pak. Pesan moralnya bahwa setiap guru berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang untuk meningkatkan kemudiannya sesuai dengan nilai-nilai luhur. Jadi seorang guru penggerak itu sudah jadi sorotan bagi untuk semua guru. Guru penggerak Pak, fakta di lapangannya, guru penggerak yang bisa biasanya kita ini inovatif, kreatif dan tip-tip yang lainnya itu bisa jadi sorotan. Kalau kita ini tidak melakukan yang tip-tip tadi, kok guru penggerak begitu ya? Nah ini jadi satu pemikiran saya di sini. Untuk treatment saya ini simple. Tujuan video saya adopsi dengan Pak Arya. Saya setuju dengan inspiratif, informatif dan emosionalnya. Kemudian terkait dengan pengumpulan data-data ini, saya bisa melakukan teknik dengan wawancara guru dengan ini untuk mendapatkan video testimoni yang nanti pada sesi akhirnya akan saya dapatkan proses videonya. Kemudian observasi untuk proses daripada nanti bagaimana kultur budaya di sekolah saya begitu. Nah, kemudian analisis bagaimana nanti bisa saya menganalisis prosesnya itu sehingga video-video itu mendapatkan kualitas terbaik. Saya bisa menganalisis mungkin bisa menggunakan perangkat yang baik, yang mungkin saya akan koordinasi dengan kawan-kawan juga untuk kualitas videonya itu bisa jernih gitu ya. Kemudian penyusunan narasi ini menggambarkan perjalanan penyuntingan. Nah ini yang dalam proses penyuntingan ini bermain juga dengan emosi. Kita tahu bahwa kita sebagai konten kreator misalnya ya, atau kita sering membuat video, kita bermain dalam emosi, dalam musik apa yang harus kita sisipkan dalam situ, dalam video berapa detik yang harus kita ubah untuk supaya tampilannya enak dilihat. Kemudian presentasi dalam durasi waktu yang mungkin dibatasi 5 menit itu saya berusaha bagaimana kualitas video itu bisa menggambarkan semuanya, dan saya membuat naskah skenario ini. Nah, ini naskah skenario saya. Ini ada scene 1, Bapak Ibu. Matahari terbit di ufuk timur, mungkin saya mencari referensi video terbit gitu ya. Kemudian nanti saya masukkan, sisihkan untuk menarasikernya. Kemudian saya masukkan tubuh khas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dan tempat wisata 1 saja. Ini durasinya 30 detik. Kemudian saya mungkin tidak terbatas dengan alat, tapi kita juga punya teman di kabupaten itu punya yang namanya drone. Mungkin itu kita bisa ambil, itu bisa kita sisihkan dalam itu supaya tampak sekolahnya itu kalau dari atas ke bawah itu kayaknya bagus gitu ya. Terus jalan gitu, itu untuk menunjukkan aktivitas rutin. Kalau di sekolah saya aktivitas rutinnya itu pertama itu briefing setiap pagi gitu. Kemudian bersih-bersih. Nah mungkin aktivitasnya sekilas itulah terkait dengan proses pelajaran gitu. Itu durasinya kita bermain berpacu dalam melodi. Ya, berpacu dalam melodi dalam editing di video ini, dalam saya 1 ini dengan 30 detik ini gimana caranya di video animasi pembukaan, kemudian menggambarkan dari khas kami yang ada, kultur yang dari kabupaten kami. Nah ini menjadi satu tantangan untuk bagi saya. Kemudian untuk sense yang ininya voice over dan background ilustrasi musik. Saya juga mendapat inspirasi dengan saya lupa Black nih. Pak Fikri. Ayo Pak, diapalin ya Pak Fikri. Oh sudah apa Pak? Saya ingatnya Pak Broto sih. Saya yang berkesan itu bertutur Pak.
Pak Fikri, saya terinspirasi dengan Pak Fikri bahwa untuk background ilustrasi musik itu kan untuk supaya tidak terbanet ya, terbanet dalam tanda kutip itu kita jiplak gitu, atau ini. Saya juga terima kasih Pak Fikri, saya terinspirasi kalau kita mengadopsi dengan musik kita yang di daerah Kabupaten Tulang Bawang, artinya kita juga bisa mencantumkan siapa karya membuat musik itu. Jadi bisa nanti saya sisihkan dalam deskripsi video tersebut. Kemudian sesi yang kedua, ini bagaimana untuk motivasi awal sebagai seorang guru itu sebelum menjadi guru penggerak di sesi saya yang lama, beserta tantangan dan hambatannya itu nanti saya ceritakan mungkin dalam sesi ini. Saya tuh masih bingung tadi antara treatment dengan naskah ini. Kalau saya bisa menjelaskan lebih detailnya nanti saya masukkan dalam sesi yang kedua ini bagaimana tantangan dan hambatannya. Biasa Bapak Ibu kalau guru penggerak masih baru itu, wah itu sok-sokan tuh dijulitin sama kawannya, kan gitu kan? Mungkin saya kasih gambaran di situ ya. Dan adegan-adegan yang seperti itu mungkin saya akan masukkan begitu. Serius. Makanya dia tuh paling enak. Biar apa masuk TV. Yang julit-julitin itu ya. Kalau misalnya ini bisa tapi akhirnya bersyukur. Ada garis bawah tadi dari Pak Fikri ya, tidak boleh mengandung sara. Nah itu nanti mungkin hanya sekedar sekilas ininya saja, nanti masukan dari kawan-kawan ya terkait dengan tantangan hambatan gitu ya. Kemudian itu juga bermain dengan emosi kita dalam menceritakan itu. Video berjalan, kita kita menceritakan pada diri kita. Rencananya dalam sesi 2 ini menggunakan voice over. Dalam rekaman itu mungkin saya bisa menggunakan click on ataupun kita menggunakan rekaman suara supaya suara dari dari ininya biar lebih jelas, nanti bisa masukkan dalam sisihkan dalam gambaran yang sedang berjalan terkait dengan proses sebelum menjadi guru penggerak. Kemudian sesi yang ketiga, sesi yang kedua ini durasinya 1 menit. Video kan mentahannya kan panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti saya minimalkan untuk jadi 1 menit. Kemudian sesi yang ketiga itu terkait dengan proses selama pendidikan guru penggerak. Nanti bagaimana cara bisa mengerjakan yang ada di proses pengerjaan di LMS-nya. Kemudian bagaimana proses pendampingan individunya, kegiatan lokakaryanya, keseruan di dalam kelas itu. Kebahagiaan raut wajah kawan-kawan dalam momen perjalanan guru penggerak itu, proses pendidikan guru penggerak itu, begitu bersama fasilitator, pengajar praktik gitu ya. Nah, sebenarnya ini dalam perjalanan guru penggerak ini kami sudah punya video utuh ya Pak ya, semua angkatan. Nah, jadi video itu kalau Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube itu guru penggerak Tulang Bawang Bapak Ibu, sambil promosi juga. Jangan lupa di subscribe, di komen nggak apa-apa. Kami menerima komen positif dan negatif. Dari komen itu kami akan melakukan suatu perubahan yang akan lebih baik lagi. Marketing. Kemudian terkait dengan yang sesi yang keempat, proses yang keempat ini dampak dalam durasi video yang sesi keempat ini durasi 1 menit, bagaimana proses dampak setelah menempuh proses pendidikan guru penggerak. Nah itu apakah yang tadinya sekolahnya misalnya nggak disiplin jadi disiplin positif, yang tadinya tidak ada budaya positif saya jadi budaya positif, tadinya tidak ada sekolah yang tidak ada program. Di sekolah saya itu waktu saya sebelum jadi guru penggerak itu sekolah itu saya ceritakan di sinopsis bahwa sekolah saya ini dalam krisis, masyarakat di situ kritis di Bapak Ibu. Saking kritisnya sekolah kami di demo. Nah, di situ dengan adanya saya ada di situ, maka sekolah itu bisa mempunyai prestasi. Nah, piala-piala itu mungkin yang akan saya gambarkan gitu ya. Sampai nanti ada mungkin dalam angan-angan untuk testimoni ini nanti ya. Testimoninya ini dalam durasi 1 menit ini saya akan melibatkan murid, orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, Pak Kadis kami sangat support sekali bagaimana
dampaknya apa sih dengan si guru penggerak ini terhadap murid, terhadap lingkungan sekolah itu seperti apa? Nanti kita dengan adanya seperti ini, saya bersyukur sekali kalau saya diundang pada workshop pada hari ini sehingga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Pak Kadis. Karena saya sudah terbiasa terkait dengan membuat portofolio digital, dokumentasi itu bisa kita tunjukkan dengan pimpinan. Pak, bahwa ini program kami, Pak, ini kegiatan kami, aksi nyata kami, sehingga bukti-bukti foto-foto sudah ada, sehingga aman guru penggerak ini ya. Gitu. Kemudian ada cabang dinas pendidikan wilayah 7, kita terhalang ya. Selama ini kita ini terhalang dengan Dikmen dan Dikdas. Yang Dikmen tidak bisa berkolaborasi dengan Dikdas, yang Dikdas enggan berkolaborasi dengan Dikmen. Akhirnya antara adanya guru penggerak ini, Pak, dua alam ini bisa bersatu. Gitu. Pak Izul dengan Pak Arya ini Dikmen, saya Dikdas. Tapi tidak ada batasan itu. Guru penggerak saya merasakan tidak ada batasan itu. Gitu. Jadi ini testimoninya akan saya ambil dari instansi terkait, durasinya 1 menit. Kemudian masih ada 30 detik ya. Sesi yang ke-6 ini closing session, bagaimana bisa menghadirkan semua pesan. Semua guru penggerak begitu ya. Level berapa? Yang menurut kami bagus gitu ya. Potong-potong. Kemudian bagaimana bisa kompak. Nanti rencananya kami akan kumpul di tempat wisata itu, kemudian melakukan guru penggerak tergerak menggerakkan sehingga langsung drone naik gitu ya. Kemudian ucapan ditambah sisipan ucapan terima kasih kepada Kemendikbudristek, Dirjen KSPS, Dirjen GTK, BGP Provinsi, pemerintah daerah. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah kita juga nggak akan jalan gitu ya. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan, cabang dinas, dan itu durasinya sangat pendek. Kita kemas sebaik mungkin, kita buat video tahannya itu mungkin berhari-hari bahkan 1 minggu, editingnya mungkin sekitar 3 bulan purnama. Jadinya 5 menit. Oke, itu Pak, terima kasih gambaran dari Kabupaten Katulampa Bawang. Mohon maaf Bapak Ibu yang mau bertanya, ditahan dulu. 3 pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Di situ saya sudah upload sinopsis, basic story, dan treatmentnya. Tapi kalau saya baca ya secara utuh akan panjang, dan ini kisah sedih Bapak Ibu. Kisah sedih. Nanti takutnya Bapak Ibu menangis semua di sini. Kan kasihan jauh dari rumah. Untuk itu saya akan merefleksi saja setelah saya menjadi guru penggerak, karena sinopsis saya terkait bagaimana perjalanan saya menjadi seorang guru penggerak. Bulan Februari 2023 saya menerima sertifikat guru penggerak. Untuk sinopsis treatment Bapak Ibu bisa baca ya nanti ya, karena saya sedih. Ya, benar aja. Saya mau terangkan bisa sih sebenarnya, tapi saya takut meneteskan air mata. Asik. Aktor kok. Asik. Refleksi setelah saya menjadi seorang guru penggerak bulan Februari, setelah itu ada pengumuman akan ada PPG di akhir tahun 2023. Apa hubungannya dengan cerita saya ini? Karena kepala sekolah saya dia tamatan S1 PGSD. Nah, dia nggak bisa mengikuti PPG dalam jabatan kalau dia masih hidup di SMA sebagai kepala sekolah. Selanjutnya dia lapor ke yayasan bilang saya harus mundur pokoknya, kata kepala sekolah saya yang lama. Selanjutnya oke, boleh mundur tapi carikan ganti. Nah, saat itu ada 4 yang direkomendasikan saya bendahara Wakakurikulum 2. Nah, dari yayasan, pengurus yayasan itu memilih saya tentunya karena alasannya guru penggerak, karena orang yayasan adalah orang-orang yang berkecimpung juga di sekolah, padahal di sekolah swasta itu tidak ada keharusan ya. Yang penting ditunjuk yayasan bisa jadi.
Nah ini yang saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu semua sebagai guru penggerak. Jangan takut jadi kepala sekolah. Benar. Jangan takut jadi kepala sekolah. Yang penting kepala sekolah nggak usah megang duit, aman. Percaya aja sama saya. Apa iya, Pak? Saya ambil bos satu sahut itu 4 kali Bapak Ibu. Saya bawa bendahara saya. Yang megang duit di bank, bendahara saya langsung masuk ikhlas saya. Saya megang aja nama saya. Iya, tapi sampai bawa tasnya tadi. Enggak. Iya, saya serius. Lah kan masuk ke tas sampean. Bukan, tas bendahara saya. Nah, katanya tas sampean tadi. Wah. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Lah Pak Isu iya, nggak itu megang tuh nggak perlu 10 atau disampaikan 15 itu juta. bukan konsumsi Buat apa saya umum loh. Bukan hak saya. Pertanyaan sampean itu Kalau namanya. saya butuh, Aku nggak saya percaya. minta. Kalau saya butuh sesuai anggaran, Aku nggak saya percaya minta. sama kamu. Alhamdulillah, Kayak. saat ini sekolah saya SMA itu dulu sedang membangun dua ruang swadaya masyarakat. Dan saya berbicara kepada masyarakat, kita bangun bareng. Ini kelas sekolah. Selanjutnya, sekecil apapun keputusan yang ada di sekolah ini yang nomor 2 ya. Setelah kita jadi Percaya. kepala sekolah jangan takut. Iya takut benar, juga benarnya duit. megang duit masuk ke Sekecil tas dia, dia yang bawa apapun tasnya. Oh, enggak. Ya saya percaya sama keputusan yang ada di sekolah Dia kan megang diskusikan Iya, kepada semua guru. bener. Sekecil apapun. Misalnya dalam hal mengikuti pelatihan dan sebagainya, sekecil apapun. Tidak usah kita memutuskan sendiri, kita diskusikan bareng-bareng. Ada bukan 1-2, ada banyak keputusan di sekolah yang saya sebenarnya nggak setuju. Tapi itu karena keputusan bersama, diselesai kita sepakati bersama, jalan enak, gitu ya. Selanjutnya ada banyak ya, seperti kemarin bilang kita lupa kalau ngomong. Ini yaitu Bapak Ibu. Oh ya, yang ketiga. Orang yang sering datang ke kita, karena saya harus ngomongnya ya. Budi Dharma. Itu profiling kita Bapak Ibu. Budi lu. Profiling. Tahu profiling? Bapak itu sebelum jadi kepala sekolah punya apa? Setelah jadi kepala sekolah punya apa? Apa yang berubah di istrinya? Gaya hidup apa yang berubah? Kalau kita sebelum jadi kepala sekolah dan sudah jadi kepala sekolah nggak ada yang berubah, kita memang ngejar kita seperti itu, aman. Dari mulai saya diangkat Juli 2023 sampai saat ini, alhamdulillah satu kali pun saya nggak pernah datang. Apa? Mau didatengin apa? Rumah saya cuma 1, kamarnya 1, 5 kali 8, belum diplester, atapnya asbes. Saya mau nambah bagaimana orang saya kan nggak megang anggaran sendiri. Kenapa? Saya menjalin itu adalah amanah. Kalau Bapak Ibu semua mau jadi kepala sekolah dan bisa seperti itu, jangan takut. Yang takut jadi kepala sekolah berarti dia punya memori di kepalanya, kepala sekolah harus seperti yang dia lihat saat ini. Nah itu yang takut menurut saya ya. Itu saja. Kalau mau baca refleksi saya bisa lihat itu bisa sedih. Bahkan saat operasi itu saya sudah nabung 20 juta yang untuk saya lihat ibadah ke tanah suci nggak bisa terhalang. Nangis saya malam hari dinasihati oleh kakak saya, kalau naik haji itu harus sehat badannya dan punya bekal. Jadi kalau kamu nggak sehat ya nggak bisa naik. Anggap itu sebagai ongkos kamu naik haji. Sesuai dalil akan diganti. Nggak sampai 1 tahun saya bisa daftar dan tunggu sampai 2041. Alhamdulillah dan sangat Dahsyat sekali. terima kasih Bapak Ibu semua. Itu yang bisa saya refleksikan. Bukan maksud untuk menyombongkan diri, tapi ya seperti itu kalau kita bisa nanti terus belajar berbareng, bisa ikhlas, insya Allah bisa lancar. Sampai Oke. pancen ngeten. Ya, Bapak Ibu terima kasih demikian presentasi dari Kabupaten Pulang Bawang. Reko sangat nak. Ada yang mau nanya Bapak Ibu? Jenengan pancen ngeten. 3, boleh kasih? Mantap. Ada yang nanya? Ayo silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Enggak. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dari kami. Terima
kasih. Mohon maaf kalau penyampaian kami yang kurang pas. Inilah guru penggerak Bapak Ibu. Perbedaan itu adalah satu warna. Kalau hidup dalam satu warna itu gak asik. Ya, Bapak Ibu. Kalau warnanya berbeda-beda, ada yang berpikir itu namanya guru penggerak. Seni yang bergerak. Terima kasih Bapak Ibu. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.